Halo, selamat malam. Jelang putusan sidang etik, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki menyatakan ada permasalahan pada 9 hakim konstitusi. Namun Anwar Usman menjadi terlapor paling banyak dan bermasalah. Pelapor menuntut paman Gibran dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelapor pun menuntut membatalkan putusan mahkamah yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pertaruhan nasib paman Gibran di putusan Majelis Kehormatan bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Perlu dipikirkan agar MK berwenang mendorong untuk dinyatakan putusan 90 tidak sah dan karenanya bisa diperiksa kembali perkara tersebut. Apa? Mundur. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah selesai memeriksa 9 hakim konstitusi dan 21 pihak pelapor atas dugaan pelanggaran etik dalam memutus perkara MK nomor 90 soal syarat capres dan cawapres. Ketua Mahkamah Kehormatan MK Jimli Asyidiki menyatakan, Majelis Hakim Etik telah mengantongi semua bukti-bukti dugaan pelanggaran etik, termasuk rekaman CCTV. Jimli Asyidiki menyatakan, pada rumusan putusan sidang etik akan terdapat sanksi bagi para hakim konstitusi yang diagendakan pada 7 November nanti. Nah, kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan, itu satu persatu. Mudah-mudahan nanti terjawab semua. Kesimpulannya itu soal sanksi masing-masing. Oh, termasuk. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi satu-satunya terlapor yang diperiksa 2 kali dalam sidang Majelis Kehormatan MK lantaran mendapat laporan terbanyak. Total ada 10 laporan yang menyebutkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman dari total 21 laporan yang masuk. Dari temuan persidangan, Jimli menyoroti soal dugaan kebohongan Anwar Usman saat tidak ikut memutus perkara syarat usia capres dan cawapres karena alasan menghindari konflik kepentingan. Namun, Anwar justru ikut memutus perkara terkait klausul berpengalaman sebagai kepala daerah yang kemudian lolos sehingga membukakan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada 2 versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua, karena sakit. Anwar Usman menyebut, ia tidak perlu mundur dari perkara nomor 90 terkait gugatan yang dikabulkan MK tentang batas usia capres dan cawapres karena permohon perkaranya bukan anggota keluarga. Pak, benar Bapak melakukan lobby-lobby terhadap hakim yang terkait putusan 9? Gimana Pak? Ya kalau begitu putusannya masa begitu. Oke. Wah. Tapi enggak Pak, tapi enggak Pak, terkait lobby itu gimana Pak? Nggak ada tuh lobby gimana, orang putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan 9 ya udah. Oke. Pak, terkait dengan Bapak kalau nggak mundur itu gimana Pak? Apa? Mundur. Yang mundur dari perkara 90. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Maksud saya tidak mundur dari pemeriksaan perkara 90. Ya kan berkaitan dengan... Oh nggak ada, ini pengadilan norma, bukan Jadi kalau ada pengadilan pernyataan fakta. Mahkamah Keluarga tanggapan Pak? Oh, ya benar, keluarga bangsa Indonesia. Gitu. Di undang-undang dalam
dalam pertimbangannya disebutkan secara jelas nama Mas Gibran. Dong nggak ada di pertimbangan, coba baca. Di permohonan. Di Permohonan itu lain, nggak ada. Ya, oke. Di permohonan kan ada nama Mas Gibran secara eksplisit. Udah. Pemohonnya itu siapa? Kan gitu. Ya. Yeni Indrayana meminta Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi jika ditemukan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim MK dan mengkoreksi hasil putusan Hakim MK terkait syarat usia Capres dan Cawapres. Kami menyimpulkan putusan 90 terindikasi adalah hasil kerja kejahatan yang terencana dan terorganisir. Dalam hal mega skandal putusan Mahkamah Keluarga, putusan 90 dengan karakteristik pelanggaran etika yang tadi sudah kami sampaikan sangat dahsyat, perlu dipikirkan agar MK berwenang mendorong untuk dinyatakan putusan 90 tidak sah dan karenanya bisa diperiksa kembali perkara tersebut. Ketua Majelis Kehormatan MK tidak menutup kemungkinan untuk hanya membuat keputusan terkait sanksi pelanggaran kode etik hakim saja. Menurut Jimli, negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memerlukan keputusan-keputusan progresif demi kebaikan bangsa. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum rilis beberapa lembaga survei yang memotret respon publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat batas usia Capres dan Cawapres jelang pengumuman hasil sidang etik Majelis Kehormatan MK. Kita lihat survei yang pertama adalah survei dari Indikator Politik. Ini digelar 16 sampai 20 Oktober 2023. Tanggal 16 Oktober adalah saat di mana Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara nomor 90 tentang batas usia Capres dan Cawapres. Jadi survei ini digelar tepat pada saat MK membacakan putusan perkara nomor 90. Pertanyaannya adalah setuju atau tidak setuju dengan putusan MK. Ternyata ada 58,6% yang setuju, kemudian yang kurang atau tidak setuju ada 26,8%, sementara yang tidak tahu ada 14,6%. Kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI? Ini waktunya juga sama, timelinenya tanggal 16 sampai 18 Oktober 2023. LSI menggelar survei telepon ya. Pada saat pembacaan putusan MK, setuju atau tidak setuju dengan putusan MK? Jawabannya adalah setuju 46%, kurang atau tidak setuju 39,3%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 14,7%. Oke, kalau Anda lihat tadi dua survei, baik survei Indikator dan juga survei dari LSI, ini adalah persepsi publik yang mereka merasa bahwa setuju dengan putusan MK. Kalau dilihat ini karena memang pada saat itu baru pembacaan dari putusan MK. Jadi sidang putusan MK itu tanggal 16 Oktober dan responden baru ditanya tanggal 16 Oktober. Jadi otomatis mungkin 16 sampai 18. Iya, tanggal 16 sampai 18. Oke, itu adalah masa di mana putusan MK baru saja dibacakan ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Nah, sementara untuk LSI mereka masuk ke lebih dalam. Kalau tadi Indikator dan juga LSI pada survei sebelumnya lebih bertanya secara makro apakah masyarakat setuju atau tidak terhadap putusan MK. Di pertanyaan selanjutnya LSI bertanya lebih detail. Putusan MK sangat tidak adil karena menguntungkan kepentingan keluarga Jokowi. Ternyata ada 40,1% responden yang setuju dengan pernyataan ini. Oke, sementara yang tidak setuju atau kurang itu ada 38,7%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 21,1%. Ini LSI lebih spesifik lagi ya bertanya, masih sama tentang waktunya 16 sampai 18 Oktober. Kalau tadi Indikator dan juga LSI bertanya pertanyaan makro, kalau ini lebih dalam. Bagaimana dengan survei selanjutnya kita lihat. Surveinya Carta Politika ini digelar 10 hari setelah putusan MK dibacakan. Survei Carta Politika 26 sampai 31 Oktober 2023. Respon publik terhadap putusan MK ternyata yang setuju ada 49,9%. Untuk penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan Gibran. Jadi
carta politika lebih dalam lagi. Apakah putusan MK ini penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan Gibran? Ternyata yang setuju dengan pernyataan ini ada 49,9%, yang kurang atau tidak setuju ada di 33,2%, sementara yang tidak tahu ada di 17%. Jadi kalau tadi LSI lebih spesifik, ini carta politika lebih spesifik lagi 10 hari setelah pembacaan. Oke? Oke, yang terakhir, apakah ada campur tangan Presiden Jokowi dalam putusan MK? Ini di survei Carta Politika, ternyata responden 39,7% percaya bahwa ada campur tangan Presiden Jokowi dalam putusan MK tentang perkara nomor 90 tentang batas usia capres dan juga cawapres. Yang tidak percaya ada 23,3%, ternyata terbelah ya, yang tidak tahu ada 37%. Oke, ini tadi pernyataan ataupun pertanyaan ada campur tangan Presiden Jokowi dalam putusan MK seperti apa. Nah, kita tahu bahwa putusan MK perkara nomor 90 tentang batas usia capres cawapres yang memberikan peluang terhadap Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapresnya Prabowo Subianto saat ini menjadi polemik ataupun menjadi sorotan. Ada 21 pelapor di Majelis Kehormatan MK yang kemudian melaporkan 9 hakim MK, dan terlapor paling banyak ternyata adalah pamannya Gibran Rakabuming Raka alias Ketua MK Anwar Usman. Bagaimana nasib Anwar Usman menjelang sidang putusan Majelis Kehormatan MK besok, kita akan bahas dengan para narasumber. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Nah, kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Perlu dipikirkan agar MK berwenang mendorong untuk dinyatakan putusan 90 tidak sah, dan karenanya bisa diperiksa kembali perkara tersebut. Apa? Mundur. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Gibran, pertaruhan nasib paman Gibran di putusan Majelis Kehormatan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada pakar hukum tata negara sekaligus podcaster handar, akhirnya balik lagi di studio. Selamat malam Bang Refli Harun. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Refli. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ada salah satu pelapor dari 21 pelapor yang di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selamat malam Bang Ferry Amsari. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat malam Bang Habib. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Iya, malam Mbak Nana. Oke. Dan bergabung juga melalui sambungan virtual ada mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguna. Selamat malam Pak Palguna. Terima kasih sudah bergabung malam sekali di Bali. Tapi Anda masih mau bergabung, terima kasih. Sebelum saya masuk ke dalam dialog, saya mau putarkan dulu ya pernyataan dari Ketua MK soal sebetulnya ini kasus yang gampang dan sudah bisa dibuka ataupun dibuktikan. Kita dengarkan bersama-sama. Semua kita mestinya langsung aja Pak PPD. Oh, informasi rahasia udah pada tahu semua. Itu berarti ini membuktikan ada masalah. Independensi para hakim yang bersembilan ini tentu kan bisa kita nilai satu persatu. Nah, cuma yang paling banyak masalah yaitu yang paling banyak dilaporkan. Yang masalah ini terbukti bersalah. Iya loh. Laporan. Banyak laporannya kan 21 semuanya. Oke, itu tadi pernyataan dari Ketua MK Prof. Jimli Asidiki. Saya mau ke pelapor dulu ke Bang Ferry. Bang Ferry. Saya dulu nih. Oke, enggak, nanti dulu Yang sebentar. satu dulu, kan Ya. ini 3 sependapat semua. Enggak, sama sebentar 4 dong. tambah Kan Anda, moderatornya 1 saya. lawan 5. Sebentar, Nggak saya ke bisa. pelapor dulu. Pelapor ini kan ada 21 pelapor. Oke, ini Bang Habib kayaknya semangat banget nih. Ketua MK. Tadi Prof. Jimli Asidiki kita minoritas, mengatakan nggak apa-apa. bahwa semua hakim ini bermasalah di putusan perkara nomor 90 tentang batas usia capres-cawapres. Bahwa
pelapor ini mayoritas meminta agar Pak Anwar Usman ketua MK ini dicopot dan putusan perkara 90 ini dibatalkan. Jelang besok putusan, pelapor melihat ada peluang nggak bahwa tuntutan itu, permintaan itu akan dikabulkan, terutama soal pencopotan ketua MK dan pembatalan perkara? Ya, dari apa yang kita laporkan kan, kita fokus kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebab gini, pelapor ini kan dari sebuah asosiasi pengajar ya, namanya Constitutional and Administrative Law Society, CALS gitu ya, yang dulunya adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara. Karena APHTN itu anggotanya sudah hakim konstitusi semua, mungkin ini pecahannya nih. pecahan, sudah tidak berani melaporkan anggota sendiri. Kita melaporkan karena mempertimbangkan harus menegakkan apa yang kita sebut standar etik dalam praktik ketatanegaraan. Nah, bagi kita terang benerang sih sebenarnya untuk standar etiknya sudah terlihat terang sekali, lebih terang dari cahaya. Wong itu pamannya yang bermanfaat terhadap putusan ini adalah satu-satunya keponakannya yang bernama Gibran, tidak ada orang lain. Meskipun sifat putusan itu erga omnes, nuansa konflik kepentingan keluarganya terasa sekali. Kita laporkan dan mohon diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu tujuan awalnya, kalau kita lihat ya dampak konstitusionalnya sangat besar ya. Tingkat kepercayaan orang terhadap mahkamah mampu mengadili berbagai perkara konstitusional sekarang dipertanyakan. Tapi kan tadi Prof. Jimli bilang 9 hakim MK semuanya bermasalah, bukan satu doang. Kalau bermasalah enggak ada persoalan sepanjang MK akan periksa itu apakah sanksinya ringan, sedang atau berat. Yang kita lihat adalah dampak besarnya disebabkan oleh siapa? Siapa poin pentingnya ya, triggernya ya, yang menjadi pokok persoalannya. Bagi kita ya Ketua Mahkamah Konstitusi dengan problematika substansial yang ada. Jadi dia yang harus menanggung ini ya? Ya. Yang sanksinya paling berat harusnya Ketua MK, Pak Anwar Usman? Ya, dan kita berharap memang sanksinya pemberhentian dengan tidak hormat. Berharapnya adalah PTDH pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Ketua MK. Tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Ketua MK Pak Anwar Usman. Tapi berharap juga nggak pelapor bahwa ada pembatalan terhadap putusan perkara nomor 90? Iya, tapi kan tidak bisa mutatis mutandis serta-merta ya. Kita sadar betul menegakkan konstitusi itu tidak bisa sesuka hati ya, harus ada proses. Nah, harapan kita memang putusan MK yang kemudian membongkar pelanggaran etik itu dijadikan alasan berbeda untuk mengajukan permohonan dengan objek yang sama, yaitu pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Nah, itu biasa di MK, sudah pernah terjadi berkali-kali ya, soal KPK yang diuji berkali-kali dan ditafsir berbeda, soal sistem pemilu, pilkada dan lain-lain. Saya mau ke Prof. Pak Refli. Ini kan dikatakan bahwa harapannya Bang Ferry bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Ketua MK Pak Anwar Usman gitu ya. Bahwa nanti harapannya akan ada permohonan baru yang diajukan ke MK tentang pasal 169 huruf Q tentang Undang-Undang Pemilu. Tapi apakah kemudian bisa ya celahnya pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Ketua MK? Tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Ketua MK? Iya, jadi gini, saya kan harus lihat dulu jejak digital saya ya. Ini pada tanggal 22 Maret 2022 alias 1,5 tahun yang lalu, saya mengatakan Refli Harun sebut kalau Anwar Usman beretika harusnya mundur dari Ketua MK. Ketika dia mau menikahi adik Presiden Jokowi. Jadi saya hanya ingin mengatakan itu agar jangan dinilai bahwa pendapat ini baru hari ini saja. Jadi ada dua soal. Pertama, dia ada yang namanya konflik of interest yang permanen, karena dia adalah ipar presiden dan presiden itu pihak di dalam MK terutama dalam pengujian undang-undang. Dan bisa juga dalam nanti waktu sengketa pemilu ya, bisa saja menyangkut PSI, bisa saja menyangkut calon yang di-endorse oleh presiden. Nah, yang kedua adalah kasus yang spesifik ini. Jadi dua hal ini menurut saya ya memang hal yang paling layak bagi putusan Mahkamah Kehormatan adalah memberhentikan Anwar Usman. Dan saya tidak terlalu peduli apakah dengan hormat atau dengan tidak hormat. Karena bagi saya yang kita harus tegakkan itu adalah kehormatan Mahkamah Konstitusi dan menghindari adanya konflik of interest permanen tersebut. Karena hal seperti ini akan dipertanyakan lagi besok-besok. Setiap ada putusan yang
terkait dengan kepentingan istana, misalnya omnibus law, Ya. presidential threshold dan lain sebagainya. Oke. Tentu yang menarik adalah bagaimana kaitannya dengan putusan yang eksis ini. Ya. Di mana hakim, kita tahu bahwa putusan MK adalah final and binding. Ya. Final dan mengikat. Ya, final dan mengikat. Kalau kita ingat dulu, Prof. Jimli itu pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP. Ya, yang disidangkan itu adalah pengaduan terhadap KPU Jawa Timur. Pada waktu itu KPU Jawa Timur mencoret Hovifah Indar Parawansa. Oke. Semua orang tahu bahwa DKPP tidak punya kewenangan untuk mengaktifkan Mencoret, ya. kembali, Oke. bukan. DKPP mengaktifkan kembali atau memerintahkan agar itu ditetapkan kembali Hovifah. Tapi ternyata Prof. Jimli membuat sebuah terobosan yang membuat kita terperangah. Oke. Yaitu dia dalam putusannya tidak langsung menetapkan Hovifah karena dia tahu itu bukan kewenangan dia. Tapi putusan DKPP menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik dan sanksinya adalah agar memerintahkan KPU menetapkan kembali Hovifah. Kalau tidak ditetapkan kembali maka anggota KPU itu diberhentikan. Ya. Daripada diberhentikan dia Menetapkan ikutin. kembali. Nah, saya membayangkan ini yang maksimal ya. Yang paling maksimal adalah memberhentikan Anwar Usman dengan alasan yang sudah saya sebutkan 1,5 tahun yang lalu. Kemudian diperintahkan karena ini terdapat konflik of interest ya, dan putusan kemudian dinyatakan tidak sah. Sebagaimana Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dimintakan oleh Denny Indrayana. Oke. Karena dinyatakan tidak sah putusan, maka diperiksa kembali oleh hakim yang berbeda. Jadi diulang lagi ya pemeriksaannya. Hakim yang berbeda itu adalah hakim minus Anwar Usman. Seandainya yang diberhentikan cuma Anwar Usman. Oke. Kalau yang diberhentikan itu di luar Anwar Usman ada juga, perlu dipastikan apakah minimal 7 itu tetap tercapai. Karena 7 minimal. Ya, Karena itu menurut saya kita berharap maksimalnya itu, tapi minimalnya Anwar Usman diberhentikan. Tapi kalau di luar itu saya menganggap bahwa wah ini MK nggak ada apa-apanya. Gitu. Karena ini adalah sebuah hal yang menurut saya pintu masuk untuk menegakkan kembali marwah MK yang menjadi bulan-bulanan dalam 1 tahun terakhir ini. Setelah Anwar Usman menjadi. Jadi Anda melihat bahwa Prof. Jimli bisa melakukan terobosan dalam putusan besok ya? Ya, saya tahu betul Prof. Jimli karena pernah bekerja dengannya, orangnya sangat kreatif. Tapi tentu ada pertanyaan yang juga kan meskipun ada kaitan politis gitu ya, putranya masuk ke partai Bang Habib. Itu juga menjadi pertanyaan publik. Apakah Prof. Jimli yang suka membuat terobosan ini akan tetap kritis, genuine untuk melakukan terobosan ketika orang mempertanyakan independensi. Baik. Silakan Bang Habib menanggapi. Ya, yang pertama jelas apa diatur di konstitusi kita 24C. Mahkamah Konstitusi memeriksa sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final. Ya. Lalu kita juga mendapati fakta di konstitusi kita kekuasaan kehakiman itu ada di MA dan MK. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan praktek ketika DKPP menghadiri dugaan etik KPU yang jelas-jelas eksekutif, bagian rumpun eksekutif, bukan kekuasaan peradilan. Kekuasaan peradilan itu, yudikatif itu sangat sakral independensinya. Kalau Anda ikuti semua pengaturan tentang kode etik terkait peradilan, independensi itu ditempatkan di bab yang pertama, di bagian yang pertama. Kenapa? Betapa sistem kita, ya sistem yang kita ambil dan lalu kita terapkan memang sangat menghormati pemisahan kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif, dan kita sangat menempatkan yudikatif di posisi yang paling terhormat, jangan dipotong, ya yang paling terhormat karena ya pertanggungjawabannya ke Tuhan Yang Maha Esa demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah lalu ya saya barusan ini di TV sebelah dengan Pak Prof. Denny Indrayana, kita berdebat soal ketentuan pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Yang menurut saya dengan amat terang itu tidak mengatur hakim konstitusi. Karena kalau kita merujuk ke pasal 1 angka 5 dan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ada pengaturan yang berbeda.
antara hakim, yaitu 1 angka 5 ya, hakim adalah hakim agung dan hakim yang di peradilan di bawahnya. Oke. 1 angka 7 hakim konstitusi adalah pokoknya hakim konstitusi. Jadi tidak mengatur di dalam Nanti kekuasaan dulu. kehakiman. Dalam undang-undang itu kalau Anda pakai yang namanya search engine saja ya, pengaturan soal hakim dan hakim konstitusi itu selalu berbeda. Ada sistematiknya yang berbeda dan kalimat per kalimatnya berbeda, sehingga sangat jelas dipahami ketika pasal 17 mengatakan hakim harus mengundurkan diri ketika ada konflik kepentingan, itu reverse-nya itu ke 1 angka 5. Yaitu adalah hakim dalam di pengadilan di Mahkamah Agung dan hakim-hakim di bawahnya. Sehingga itu hampa peluru yang ditembakkan saudara Denny Indrayana, kosong. Tadi dia pun nggak bisa jawab ya. Sehingga ya lalu ya runtutannya kenapa bisa begitu? Kenapa di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sistematikanya dibagi di bab 3 bagian 2 dan bagian 3 itu hakim di Mahkamah Agung dan di bawahnya, dan di bagian 3 di berikutnya hakim konstitusi. Kenapa? Karena ada perbedaan substansi terutama soal objek yang diadili. Nah, kalau hakim di pengadilan yang diadili adalah fakta, yang diadili konflik perebutan hak di antara masyarakat. Tetapi kalau hakim konstitusi yang diadili itu norma, peraturan perundang-undangan, erga omnes, betul kata Pak Ferry. Sehingga kalau kita bicara norma itu berlaku bagi semua orang. Kita ingat ya, hakim konstitusi Saldi Isra ya kan mengadili sendiri perkara ya dalam uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 pasal 87 yang menguntungkan dirinya sendiri karena dia dapat tambahan 5 tahun masa jabatan dan belum 55 tahun, tetapi langsung dianggap sah menjadi hakim konstitusi. Di itu tidak ada kawan-kawannya yang mempersoalkan ya konflik of interest Saldi Isra. Lalu ya hampir semua edisi hakim konstitusi pernah mengadili perkara kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Cek 2013 Habibur Rahman, praktisi hukum, mengajukan uji materi Perpu soal MK, di mana isunya waktu itu MK ya merasa risih kalau diawasi oleh KY, ya kan? Itu diadili, mungkin ingat saya ada Prof. Harif Hidayat juga waktu itu sudah ada di 2013 Oktober kalau nggak salah. Dia masuknya pertengahan. Tidak ada yang mempersoalkan ya konflik kepentingannya Prof. Harif Hidayat karena ini kita bicara soal umum. Erga omnes lah, itu erga omnes gitu loh. Nah, itu menurut saya membuat saya yakin ya Prof. Jimli akan membuat keputusan yang sangat-sangat bijaksana, yaitu tidak menyatakan Anwar Usman bersalah ya, apalagi yang tidak mungkin adalah membuat putusan pengadilan ulangan terhadap perkara yang pernah MK putus, perkara nomor 90, nggak akan mungkin. Saya paham, tapi jangan di-fait accompli. Mentang-mentang anaknya Prof. Jimli namanya Robi itu kader Gerindra, tadi katanya percaya dengan kredibilitasnya. Apakah dia harus menyatakan Anwar Usman bersalah gara-gara Robi kader Gerindra? Inilah cara berpikir menyudutkan dan menyesatkan, gitu loh. Jadi jangan kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Jadi justru kita ya dengan cara berpikir kita jangan menyudutkan orang gitu loh. Kurang lebih begitu. Bang Refli, bahwa ini peluru-peluru kosong karena ternyata hakim-hakim MK pernah mengurusi ataupun menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan dirinya. Seperti yang tadi, perpanjangan masa jabatan hakim MK. Jadi kalau lihat statement saya dulu ya, dan juga terbaru ini, saya mengatakan yang harus diberhentikan 9 hakim konstitusi. Coba bayangkan, saya mengatakan tidak hanya Anwar Usman, saya mengatakan minimal Anwar Usman yang diberhentikan karena dia jelas sekali konflik of interest-nya. Tapi kalau mau marwah MK ini bagus, 9-9-nya harus diberhentikan. Karena saya pakai standar misalnya presidensial threshold. Sudah jelas ini parasit demokrasi. Tapi dipertahankan mati-matian oleh MK. Dan hanya 2 hakim yang kemudian menolaknya, yaitu Saldi Isra dan Soehartoyo. Saya mengatakan misalnya saya tidak pernah berkeberatan misalnya Arif Hidayat punya konflik of interest juga. Tidak berkeberatan Wahidudin juga sebenarnya punya konflik of interest. Sekarang dia lebih berani karena mau pensiun. Dulu dia juga pro mempertahankan presidensial threshold. Karena itulah saya mengatakan bahwa minimal MK memberhentikan Anwar Usman, maksimal 9 hakim konstitusi. Nah, itu baru keren. Lalu kalau mau ditambah lagi,
memerintahkan untuk diadakannya pemeriksaan ulang terhadap kasus tersebut. Kalau tidak diperiksa ulang, maka bisa saja diputuskan kembali oleh rapat permusyawaratan hakim. Dan kita tahu posisinya 4-4 kan? Iya, iya. Nah, dari 4-4 tersebut ketua sidangnya wakil ketua MK. Maka kemudian permohonan akan ditolak. Tapi sekali lagi itu kan dalam kerangka analisis kita. Makanya saya mengatakan ada gradasi maksimal minimal. Nah, kalau di luar itu menurut saya putusan itu sudah di luar ekspektasi publik. Kan begitu. Publik yang mana dulu? Oke. Jangan dipotong loh. Saya kan kamu ngomong kan nggak dipotong. Jangan dipotong dulu. Nah, karena iyalah, kan saya kan nggak pernah motong. Nah, publik yang mana? Paling tidak tadi kan hasil survei tadi misalnya kan. Tidak ada survei pembanding kan tadi kan. Nah, kalau ada survei pembanding oke. Nah, karena itu menurut saya kita harus melihat ini dalam kerangka yang gradasi tadi. Nah, sebagai pengamat kan kita tidak bisa mengatakan putusannya pasti satu. Ya kan? Makanya saya katakan putusannya bergradasi. Gradasi pertama yang paling minimal berhentikan Anwar Usman. Gradasi maksimal berhentikan 9 hakim konstitusi. Yang lebih maksimal lagi tinjau ulang keputusan melalui perintah untuk sidang ulang. Baik. Gitu. Oke, soal putusan ternyata Ketua MK Prof. Jimli mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan ada sanksi di luar etik. Ini apakah maksudnya putusan terobosan ataupun putusan progresif yang tadi dimaksud oleh Bang Refli? Kita dengarkan pernyataan dari Prof. Jimli. Wah, itu masuk akal, ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan. Gitu loh. Dengan merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 17 yang ayat 7-nya. Jadi kalau dibuat majelis baru dengan tidak melibatkan hakim terlapor, itu bisa berubah itu putusan. Gitu loh. Kalau itu terjadi tapi pencapresan sudah selesai, itu nggak bisa lagi mengubahnya. Maka yang pelapor Denny Indrayana itu minta supaya dipercepat sebelum tanggal 8. Kami runding, masuk akal itu. Ya. Itu tadi pernyataan dari Ketua MK Prof. Jimli Asidiki. Saya mau tanya ke Pak Palguna dulu ya. Pak Palguna, apakah kemudian MK bisa mengeluarkan putusan di luar sanksi etik begitu ya? Mungkin putusan progresif seperti yang diharapkan tadi membatalkan putusan perkara nomor 90 dan kemudian memeriksa ulang begitu dengan hakim konstitusi yang ada, Pak Palguna? Aku ingat kamu udah 3 kali nanya yang ini sama saya ya. Iya. Oke Pak, nggak apa-apa Pak. Jawaban saya sama. Ya. Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Suka atau tidak, itulah hukum tata negara yang berlaku dalam hukum positif kita sekarang, gitu kan? Sebagai negatif legislator itu putusannya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi urusannya adalah urusan etik. Bahwa nanti sanksinya bisa berhubungan dengan itu, mungkin seperti katakan Ferry tadi, dan itu juga pendapat saya. Yaitu paling tidak ini mungkin bisa jadi bukti atau alasan konstitusional baru. Sebagai bagian dari penalaran untuk menyatakan alasan konstitusional baru untuk mengajukan permohonan terhadap norma yang bukan norma yang sama sebenarnya, norma pasal 169 yang telah diberi penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi. Itu bisa diajukan permohonan yang sama. Kalau kita mau mengikuti tertib hukumnya ya. Tapi kalau ujuk-ujuk tiba-tiba ikut mengubah putusan Mahkamah Konstitusi, bukan begitu saya kira caranya gitu loh. Kalau menurut saya seprogresif-progresifnya itu adalah cara yang keliru kalau menurut saya. Nah, jadi dalam pandangan saya tahu pandangan saya akan dianggap konservatif dalam soal ini, tidak masalah. Ya, tapi saya mempunyai ketulusan untuk menjaga tertib konstitusi itu, jangan dia tunduk pada tekanan publik dan jangan juga tunduk pada popularitas. Itu prinsip saya dari dulu sama gitu ya. Nah, inilah sekarang yang menjadi pertaruhan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Seperti juga pertaruhan Mahkamah Konstitusi yang sekarang bebannya diambil alih oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang sekarang kita lihat. Saya tidak mengetahui, kan sebagian memang diperiksa terbuka, sebagian tertutup. Tapi saya yakin kalau Profesor Jimli sudah menyampaikan bahwa
hari Selasa atau besok itu sudah akan diucapkan putusannya, berarti beliau dan 2 anggota yang lain sudah mempunyai keyakinan dan fakta-fakta atau data-data yang lengkap tentang putusan yang akan diambil dan dengan pertimbangan yang komprehensif. Nah, itu pandangan subjektif saya yang bertolak dari pengalaman objektif saya bersama Prof. Jimli, baik sebagai kolega maupun sebagai mantan promotor saya di Universitas Indonesia. Begitu, Nana. Jadi menurut Pak Palguna, Prof. Jimli betul-betul tidak akan ini ya, tunduk pada intervensi politik manapun ya atas putusan ini ya, kalau Anda lihat. Kalau berdasarkan pengalaman objektif saya, pandangan subjektif saya mengatakan beliau tidak akan terpengaruh. Kecuali kalau sekarang berubah, kan kita manusia kan selalu berubah. Power Rangers saja berubah-ubah terus kan gitu. Oke. Tapi kalau dilihat komposisinya taruhlah Anda percaya bahwa Prof. Jimli bisa begitu ya keluar dari intervensi politik. Tapi bagaimana dengan komposisi 2 lainnya, Prof. Bintan dan juga Pak Wahidudin? Kalau Pak Wahidudin, kalau Prof. Bintan saya masih lah. Pak Wahidudin juga ya artinya begini, kan rasanya nggak mungkin akan ada pendapat dissenting gitu dalam majelis kehormatan ya. Karena kan dia fakta yang sama. Berbeda halnya dengan pengujian norma oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa itu bisa terjadi dissenting opinion? Mungkin karena ada mungkin mazhabnya berbeda, atau cara penafsiran konstitusi yang dianut berbeda dan macam-macam. Tapi kalau yang ini kan tidak, kan acuannya jelas. Ada sabta karsa utama. Bukti-bukti yang diajukan, yang diperiksa juga sama. Hal-hal yang keterangan yang diterima juga sama, diperiksa oleh ketiganya. Jadi menurut saya tipis kemungkinannya akan terjadi dissenting opinion di antara 3 itu. Katakanlah yang dari dulu selalu dikritik, termasuk Ferry juga kan anggota aktif dari Hakim Konstitusi itu. Nah, tetapi dulu saya menyarankan pembentukan Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang permanen itu. Untuk biarlah yang minimal dulu gitu kan. Baik. Jadi saya tidak pesimis gitu ya. Tidak pesimis dengan hal ini. Tapi ya sekali lagi kan kita tidak bisa juga menduga dari awal kan. Ini kita memprediksi nih jelang besok nih Pak Palguna. Iya. Ramalan cuacanya nggak tahu apa cukup memadai apa enggak gitu kan. Iya. Saya mau ke Pak Masinton dulu. Bang Masinton, Anda melihat bahwa memang ada masalah ya dalam proses soal putusan perkara nomor 90 ini ya, sehingga kemudian menjadi perdebatan dan banyak yang dilaporkan dan besok sudah ada putusan terhadap Ketua Hakim MK dan juga 8 Hakim MK yang lain, bahwa memang prosesnya itu memang bermasalah ya? Ya kan jelas itu ya, ada 3 tuh saya lihat. Hakim MK sendiri yang ikut dalam RPH itu, ya, baik itu Prof. Saldi, Prof. Arief menyatakan ada permasalahan yang sangat serius. Berarti ada proses yang dipaksakan. Kemudian ahli hukum tata negara menyatakan ada cacat hukum serius. Dan berpotensi adanya dugaan penyelundupan hukum. Itu bahkan Prof. Yusril gamblang menyampaikan. Kalau menurut PDI Perjuangan? Nah terus kemudian kita bicara hakimnya dulu tadi kan. Kemudian Majelis Kehormatan, ya Prof. Jimli menyatakan ada permasalahan serius. Gitu loh. Jadi 3 pandangan ini menyampaikan ada persoalan yang sangat serius. Gitu loh. Itulah kemudian bagi saya, ya kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan serius ini. Apalagi ini terjadi di tubuh institusi Mahkamah Konstitusi. Dia adalah benteng terakhir tuh untuk menjaga konstitusi kita. Nah, bagi saya kenapa saya mengusulkan angket itu adalah agar persoalan yang sangat serius ini. Tahan dulu nih soal angket. Kita nggak bicara angket, nanti kita segmen berikutnya bicara angket. Ini soal prosesnya dulu nih di MK. Nanti saya masuk ke angket setelah ini. Nah maka ini persoalan serius ini kan harus bisa diselesaikan nih. Ya, nah kita berharap semua majelis kehormatan MK ini bisa memutuskan, memberikan satu putusan berdasarkan teman-teman. Nah, saya rasa clue-cluenya kan sudah disampaikan tuh ke publik ya, sebagai bentuk keterbukaan informasi tadi yang disampaikan oleh Prof. Jimli. Bagaimana prosesnya, bagaimana prosedur di dalamnya, ada
temuan-temuan yang mereka dapatkan. Terus kemudian bahkan 9 hakim konstitusi itu juga berpotensi bermasalah begitu. Nah, artinya kan ini ada permasalahan yang sangat serius tadi itu. Nah, kita berharap kita mendukung sepenuhnya ya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu bisa memberikan satu putusan yang memang benar-benar. Apa yang diharapkan oleh PDIP, apa putusannya MK? Ya kita serahkan ke MK. Tapi ya masa nggak ada harapan ya? Enggak, kita berharap ya semua persoalan. Kalau memang ada proses yang bermasalah, ada persoalan etik di apa yang ada ditemukan di MK tadi itu disampaikan ke publik gitu loh. Ya. Karena kita kan harus tetap menjaga bahwa saya setuju ya bahwa putusan MK itu tidak boleh ditorpedo siapapun atau bahkan diintervensi siapapun kecuali ya atas putusan hakim sendiri gitu ya. Kita harus menjaga marwah konstitusi, marwah penegakan hukum kita. Nggak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun. Oke, nanti segmen berikutnya saya akan tanya ya soal hak angket ya. Dan hubungannya dengan putusan MK, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Nah, kita sudah buat kesimpulan, tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Perlu dipikirkan agar MK berwenang mendorong untuk dinyatakan putusan 90 tidak sah dan karenanya bisa diperiksa kembali perkara tersebut. Apa? Mundur. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya mau langsung ke Bapak Masinton. Bapak Masinton, tadi karena sudah Anda sebut ya soal hak angket ini, pengajuan hak angket bersamaan waktunya dengan laporan di Majelis Kehormatan MK. Apakah memang tujuannya untuk menjegal pencalonan Gibran Raka Buming Raka? Saya tidak ke sana. Terus? Tapi saya melihat ada persoalan yang sangat serius. Nah, persoalan yang sangat serius ini harus bisa direspon oleh pejabat-pejabat politik di Republik ini. Karena dia diberikan mandat itu untuk membereskan, meluruskan sesuatu yang bengkok. Nah, saya berpikir bahwa persoalan yang sangat serius ini ya harus bisa diluruskan kembali oleh DPR, begitu loh. Jadi kenapa saya katakan itu tadi, hak angket itu ya terhadap pelaksanaan undang-undang. Ini atas perintah fraksi atau inisiatif Anda? Inisiatif saya. Fraksi setuju nggak? Apa? Fraksi setuju nggak? Fraksi PD Perjuangan setuju nggak? Kan saya tegak lurus sama ketua umum. Loh iya, kan tidak melulu harus ada persetujuan fraksi. Kita kan harus menyampaikan gagasan, nggak bisa juga. Tapi fraksi setuju? Ide dan gagasan kita itu kemudian ya bisa dikubur begitu saja. Tapi saya fraksi kan PD harus Perjuangan setuju menyampaikan apa yang menjadi dengan usulan Anda? Persetujuan itu nanti kalau sudah cukup syarat 25 usulan, baru kemudian diparipurna. Itu konteks persetujuan. Sekarang tugas saya adalah berupaya untuk mengumpulkan usulan 25 anggota DPR RI. Begitu, untuk dibawa ke paripurna. Di sanalah kita minta persetujuan di forum paripurna. Disitulah praksi-praksi. Gitu. Sekarang udah berapa orang yang tanda tangan? Ada 8. Dari fraksi PD Perjuangan semua? Enggak. Fraksi mana? Dari PD Perjuangan baru saya aja itu. Oke, gitu sisanya loh. dari? Ya, kita dari berbagai fraksi. Jadi ada berapa fraksi? Persen. Insya Allah bertambah terus. Jadi sudah lebih dari 2 fraksi Anda katakan? Sudah lebih dari 2 fraksi. Oke, tapi kan Anda tahu bahwa hak angket ini ujungnya itu bisa mengganggu pencalonannya Gibran Raka Buming Raka. Saya nggak ngelihat ke sana. Kok bisa nggak ngelihat ke sana? Saya nggak ngelihat ke sana, gitu loh. Jadi sama begini, saya 2 kali menjadi inisiator hak angket ketika periode lalu. Kan tidak ada ujungnya langsung ke presiden tuh, hak angket Pelindo, hak angket KPK, ya. Jadi nggak langsung ke sana, gitu loh. Tapi kita coba merespon persoalan yang sangat mendasar ini, karena apapun konstitusi itu dibentuk itu ya untuk mengawasi pemerintah dan pelaksana undang-undang, gitu loh. Ya. Nah, jadi saya berpandangan
DPR harus menggunakan hak penyelidikannya terhadap pelaksanaan undang-undang tadi. Oke. Ya, terhadap pelaksanaan undang-undang itu. Jadi, nah, kita nggak masuk ke ranah yudisialnya. Jadi tujuannya untuk mengoreksi apa yang terjadi di MK saat ini. Oh iya, karena Mahkamah Konstitusi kan tunduk pada satu undang-undang Mahkamah Konstitusi, kedua undang-undang kekuasaan kehakiman. Tapi kan di publik kemudian akan muncul stigma bahwa PDI Perjuangan menggulirkan hak angket. Ini publik yang tidak tahu ya, meskipun tadi Bang Refli dan Publik Bang yang Ferry tahu mengatakan. Publik yang tahu. Iya. Oke, jadi menurut Anda, Nah, jadi ini boleh saya nih ke Bang Habib nih, karena Anda yang Gantian. mengatakan bahwa Oke, jadi ada gini. operasi penjagalan terhadap Gibran Raka Buming Raka, itu maksudnya siapa, Mas jadi Hinton? gini, ya kan, res judicata, ya, pro veritate habetur. Oke. Ini abang-abang kita ajarin saya begitu. Ya. Hal yang mendasar dalam praktek hukum, dalam belajar hukum itu bahwa suatu putusan hakim, pengadilan haruslah dianggap benar. Ya, bahkan kalau Pak Sudikno Mertokusumo, Pak, ya saya baca di semester 3 kalau nggak salah ya, bilang walaupun berdasarkan keterangan palsu sekalipun, ya, kalau sudah putusan final, ya kan, nggak bisa dipersoalkan. Ya, begitu juga kita lihat kasus Akil Mokhtar. Periksa ada 4 lawang, apa Gunung Mas, macam-macam Lebak, ya, ada ambil suap, terbukti inkrah, tetapi tidak membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi, PHPU itu ya. Lalu ada Patrialis Akbar, PHPU, PUU, ya kan, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terbukti menerima suap, tetapi tidak dibatalkan putusan Mahkamah Konstitusinya. Ya begitu juga semua perkara yang sudah berkekuatan hukum final. Jadi putusan itu bukan amarnya saja, putusan pengadilan itu, termasuk mulai dari irah-irah demi demi ketuhanan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berbagai pertimbangan hukumnya, berbagai proses yang disampaikan di dalamnya, itulah putusan pengadilan gitu loh. Dan yang dilaksanakan adalah pointer amar putusan, sehingga tidak bisa dipersoalkan. Oh, saya nggak mau mempersoalkan amarnya, saya ini prosesnya nggak bisa. Satu kesatuan. Amar itu lahir dari proses. Pak, tadi kita waktu off ya kan, guru kita ya kan Bang Refli cerita soal Romy Herton ya, PHPU ya kan ya, perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi memutus dialah yang dilantik. Tetapi setelah dihitung-hitung pakai kalkulator, ternyata seharusnya lawannya yang dilantik. Nggak ada upaya hukum apapun, ya kan, dan itulah fakta. Apakah itu fakta yang pahit? Saat itu pahit, tapi secara umum itu adalah obat untuk kita ya kan mencegah instabilitas. Soal angket? Kalau hukum ya kan ya harus ada rujukan yang jelas. Setiap perdebatan itu harus ada ujungnya. Ujungnya apa? Adalah putusan hakim. Nah itu dia, makanya. Jadi hak angket ini salah nggak? Nanti dulu. Makanya ya kan MK ini nggak akan bisa berpengaruh apapun, saya yakin. Dengan integritas, kredibilitas, kapasitas Pak Jimli Asidiki nggak akan bikin putusan yang ngawur, ya, nggak akan bikin putusan yang disebut ada yang mengkategorikannya progresif, tapi menurut saya ngawur ya, nggak akan bikin begitu. Tapi bukan karena anaknya Robi orang tadi Anda udah Gerindra jelaskan tuh. ya. Jangan diulang-ulang lagi nih anaknya Prof Jimli di Gerindra. Tapi Jangan pertanyaan disandra saya dong. Kita jangan menyandra, ya kan? Soal hak angket itu Jangan gimana? tuduhan-tuduhan seperti itu. Soal hak angket saya sudah berkali-kali katakan, coba cek ada nggak sih di tempat lain di belahan bumi ini ya, seorang anggota parlemen, mohon maaf saya dengan segala hormat dan Mas Hinton, mengajukan hak angket terkait dan terhadap putusan sebuah lembaga yudikatif. Kembali tadi ke komitmen kebangsaan kita, bahwa kita memposisikan ya lembaga yudikatif itu di atas, karena dia bertanggung jawab langsung ke Tuhan Yang Maha Esa. Tapi Prof Jimli bilang mendukung pengajuan hak angket. Ya secara formil, ya secara formil orang mengajukan, tetapi secara substansi saya nggak pernah melihat praktek seperti itu gitu. Jadi belum pernah ada. Jadi begini, hak angket itu bukan terhadap putusan. Kalau itu kita pastikan kita jaga, karena itu bukan ranah kita. Putusan itu adalah ranah yudisial yang dimiliki oleh pengadilan, gitu ya. Kita masuk ke dalam pengelolaan kelembagaan. Bagaimana tadi umpama prosedur yang kan ada tuh tata cara mendaftarkan gugatan. Jadi hak angketnya akan ditujukan untuk apa? Kalau bukan untuk putusannya terhadap pelaksanaan undang-undang.
Terhadap pelaksanaan undang-undang? Pelaksanaan undang-undang tadi. Oke. Ada undang-undang kekuasaan kehakiman. Ada enggak proses intervensi terhadap kemandirian hakim? Iya kan? Intervensi politik terhadap kemandirian hakim maksud Anda? Ya oke lah gitu. Terus kemudian terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nyambung biar publik Nah juga. jadi ya yang kita harus jaga, yang harus kita jaga adalah ranah yudisial. Ranah yudisial itu apa? Kalau di kepolisian penyelidikan, penyidikan. Kalau di kejaksaan itu penuntutan, kalau di pengadilan itu ya putusan. Nah itu kita nggak boleh masukin karena itu dia bersifat independen dan mandiri. Baik, Bang Refli bisa nggak sih sebetulnya sebentar nanti habis ya udah apa? Ya jadi gini. Satu kalimat nih, saya harus kasih kesempatan. Proses namanya putusan itu termasuk juga prosesnya dan itu sudah dipertimbangkan. Ya tadi Anda udah bilang satu kesatuan ya. Perkara ini sempat didaftarkan tanggal sekian, lalu dicabut, lalu dibatalkan pencabutannya. Lalu diperiksa hal ihwal itu, dikonfirmasi ke pemohon. Nah, itulah bagian dari putusan. Oke, silakan Bang Refli. Bisa nggak bahwa hak angket ini digulirkan terhadap itu tadi lembaga yudikatif? Jadi gini, kita harus bicara antara teori kita dan kemudian antara praktik yang terjadi. Saya awalnya meyakini bahwa yang namanya hak angket itu hanya untuk kekuasaan eksekutif, karena ujungnya adalah impeachment kan begitu. Tetapi perlu diingat bahwa DPR sudah mempraktikkan dan itu diterima di rapat paripurna angket terhadap KPK. Ingat nggak? Ya, betul. Tetapi angket terhadap KPK itu tidak terkait dengan putusan atau pengambilan dalam kasus-kasus hukum tertentu, tapi pada yang namanya governance. Jadi saya mendukung sepanjang itu untuk mengecek good governance dan clean government. Jadi proses bagaimana kita beracara di Mahkamah Konstitusi, apakah ada intervensi politik atau tidak. Karena bisa jadi angket terhadap MK itu bukan sanksinya kepada hakim-hakim konstitusi, no. Tapi sanksinya bisa pada kekuasaan eksekutif. Kalau dibuktikan bahwa ternyata dalam praktik persidangan MK selama ini, kekuasaan eksekutif cawe-cawe, campur tangan. Misalnya. Oh itu bisa masuk bisa dong. Misalnya ada intervensi dari kantor kepresidenan terhadap putusan tertentu, pertemuan di belakang layar dan lain sebagainya. Karena begini, kita ini bicara sesuatu hal yang seolah-olah Indonesia ini sudah betul-betul menerapkan rule of law. Restart. Seolah-olah sudah normal. Ini kata Pak Jimli, di negara baru seperti Indonesia ini, di mana budaya hukumnya legal culture-nya masih nggak kuat, itu kadang-kadang terobosan-terobosan itu diperlukan. Untuk apa? Ya untuk memperkuat kultur hukum kita. Kalau kultur hukum kita itu masih sontoloyo, ya kan? Jadi nggak bisa diterapkan dengan misalnya hukum yang hakim masih bisa debat publik, misalnya hakim bisa main golf bareng dengan eksekutif. Hakim bisa diajak cawe-cawe dengan anggota DPR misalnya. Ya berat kita menerapkan standar-standar normal di dunia itu. Bang Ferry terakhir, nanti saya baru ke Pak Palguna. Waktu kita udah mau habis nih, silakan. Iya. Menanggapi hak angket ini. Pertama kalau soal hak angket, saya sepakat itu harus ke eksekutif. Tinggal objek yang mau digulirkan Bang Masinton itu seperti apa. Awalnya saya pertama setuju kalau kemudian ini menyasar kepada eksekutif yang mengintervensi perkara dengan berbagai cara. Mau dibongkar itu karena ada relasinya, ada anak presiden di sana dan lain-lain. Kedua, gagasan Bang Masinton mau tidak masuk ke ruang putusan, misalnya ke soal administratifnya. Dan itu menurut saya diperbolehkan. Kenapa kemudian di malam minggu boleh dimasukkan perbaikan permohonan, padahal MK tidak buka. Lalu kenapa tidak ada tanda tangannya? Padahal kan harusnya harus ada tanda tangan. Biasanya MK sangat serius itu. Kalaulah pemohonnya Refli Harun dan Ferry Amsari ditanya terus tuh, tanda tangan kurang itu mana? Nah, khusus yang begini tidak ditanya. Jadi aneh nih. Dan menurut saya konflik kepentingan kan menyeruak ya. Kenapa kemudian itu juga tidak boleh disinggung kalau dia berkaitan dengan putusan. Tapi kalau ada konflik-konflik lain yang mengganggu proses birokrasi dan birokrasi di MK dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu boleh saja. Tapi kalau Bang Masinton
mengangket putusan itu, mencoba menggali, tidak bisa. Itu Dan melanggar batas. sekjen itu ASN. Ya. Sekjen MK itu ASN. Tapi nggak ngurus perkara, nggak ngurus perkara. That's right. Makanya Nggak saya ngurus bilang putusan. kita nggak Tapi bicara bukan tidak perkaranya, mungkin tapi prosesnya itu mempengaruhi putusan. Jadi bisa harusnya diangkatkan tidak prosesnya. masuk perkara ini Saya di mau dalam ya. proses Boleh dong. persidangan belum Terakhir nih, selesai. Pak Palguna. Proses persidangan, maka prosedurnya itu harus melewati, baru masuk proses persidangan. Ini bayangkan ada yang tidak tanda tangan bisa masuk. Ada yang Jadi kemudian yang bisa di diangkat malam adalah minggu prosesnya? Ya bisa. Oke, saya mau ke Pak Palguna dulu. Pak Palguna, apakah kemudian menurut Anda bisa begitu ya hak angket digulirkan oleh lembaga DPR untuk hak angket soal prosesnya ini Pak? Bukan putusannya, tapi prosesnya Pak. Rusak kita bernegara kalau cara berpikir kita begitu. Kan Refli, Ferry tahu persis sejarah angket itu berasal dari hak yang disebut parliamentary investigation di sistem presidensial yang bisa berakhir pada vote of no confidence dalam sistem parlementer. Lalu ketika Amerika Serikat membuat model pemerintahan baru yang namanya sistem presidensial, lalu yang namanya investigatif hak penyelidikan itu menjadilah jadi congressional oversight. Inilah yang untuk sebagian kemudian kita tiru di Indonesia sebagai sesama penganut sistem presidensial. Ingat loh, saya adalah berpendapat dissenting ketika KPK diangket oleh Bang Masinton itu. Tetapi sayangnya 5 hakim yang lain berpendapat bahwa itu wilayah kekuasaan eksekutif. Nah sekarang saya minta penjelasan sama Ferry dan Refli untuk soal itu. Apakah Anda berpendapat misalnya KPK itu dana eksekutif atau tidak? Atau masih bersama saya dalam dissenting saya dulu itu? Nah, itu. Jadi memang persoalan angket itu tujuannya adalah ke eksekutif. Pelaksanaan undang-undang itu juga adalah eksekutif. Makanya disebut sebagai kekuasaan eksekutif. Kan? Nah, oleh karena itu cara berpikir kita juga mesti lurus begitu gitu loh. Baik. Nah, pelaksanaan undang-undang. Siapa melaksanakan undang-undang? Baik. Presiden kan? Ya. Presiden bersama Bapak menterinya dan sebagainya. Oke. Nah, jadi dalam soal ini saya mengkritik keras putusan Mahkamah Konstitusi terlepas dari ada persoalan politik tidak, karena memang putusan ini keliru menurut saya. Baik ketika menilai legal standing, baik kemudian ketika tidak menerapkan pasal 60 secara benar, kemudian berubah pendapatnya dari menolak menjadi mengabulkan padahal nyata-nyata menyebut itu sebagai open legal policy, itu yang saya kritik. Tapi kemudian kalau jadi bercampur baur dengan persoalan politik masuk angket ke situ, ini menurut saya ini tidak bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Palguna. Silakan singkat saja ya, waktu kita udah habis saya nih. mau dulu. Arahnya bukan ke seperti yang diasumsikan Pak Palguna. Arahnya saya tetap percaya bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, nggak boleh dicampuri. Tapi coba bayangkan kalau ada sistem birokrasi yang diintervensi kekuasaan eksekutif paling tinggi, sehingga abaikan tanda tangan, abaikan prosedur, pokoknya nanti disidangkan. Nah ini yang kalau memang itu arahnya, menurut saya diperbolehkan. Karena bagaimanapun ASN di Mahkamah Konstitusi punya bos di kekuasaan eksekutif. Dan mereka Sekjen bisa MK, saja Mas mengintervensi, bisa tidak hanya sekjen kan, bisa panitera pengganti dan lain-lain. Jadi arahnya ke sana, bukan kepada putusan MK, apalagi memeriksa hakimnya, tidak boleh itu. Silakan terakhir Bang Refli ya, waktu kita udah habis banget. Apa yang disampaikan Pak Palguna ini sesuatu yang perlu kita perdebatkan lebih panjang. Jadi nggak bisa singkat begini. Tapi intinya adalah gara-gara Masinton sih tanggung. Kenapa dia tidak ajukan angket terhadap Presiden Jokowi? Ya kan? Ntar dulu, Presiden Jokowi karena asumsinya ini ada kekuasaan eksekutif yang mengintervensi putusan pengadilan, kan begitu? Harusnya alamat angketnya ke sana. Ke presiden. Cuma dia ini kan insapnya tanggung, itu aja masalahnya. Nanti Pak Palguna kita berdebat lagi ya. Nanti kita bikin lagi nih khusus terakhir. Itu angketnya Masinton tuh Ayu Ting Ting itu alamat palsu. Ya kan, tapi putusan pengadilan itu termasuk di dalamnya semuanya adalah prosesnya juga bagian dari putusan pengadilan yang nggak bisa kita sentuh dengan hak angket. Itu sangat jelas. Iya, oke, itu tadi udah Cuma dijelasin tadi juga Pak Palguna sama nggak Pak Palguna. konsisten juga. Yang yang ini dia setuju, yang Ono tidak setuju. Oke, nanti kita bikin lagi nih khusus membahas hak angket kalau sudah diloloskan oleh DPR, karena sekarang masih 8 orang yang tanda tangan, masih butuh berarti berapa? 17 lagi orang yang tanda tangan karena butuh 25 tanda tangan dari dua fraksi. Intinya juga karena kekuasaan kehakiman itu tidak dibiarkan merdeka oleh
cabang kekuasaan di DPR. Nah, itu kan asumsi. Oke. Ya, oh bukan asumsi. Ini waktunya udah habis nih. Nanti kita bahas Kata lagi. siapa? Kata siapa? Oke. Siapa yang ngomong Anggota begitu? itu Nanti kita ASN bahas di ngomong episode itu. Saya. Ah, ya asumsi Saya berarti. enggak. Ya, iya kan Anda yang bicara. Yang Anggota bicara siapa? pegawai itu Ini bukan Ya, di bawah waktunya udah habis. Terima kasih sekali. Bro. Terima kasih Bapak-bapak. Di bawah Terima kasih kementerian Bapak-bapak itu. sudah hadir di studio dan juga Pak Idewa Gede Palguna, mantan Hakim Konstitusi. Terima kasih Pak Palguna sudah meluangkan waktu. Nanti kita tunggu besok setelah putusan MK keluar seperti apa. Terima kasih Pak Palguna. Kita ketemu lagi Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Political Show. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.